Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa Nabila Wibowo dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan kembali terkait mata kuliah Public Speaking di hari Selasa kemarin, di mana seperti biasa di mata kuliah Public Speaking ini di awal perkuliahannya akan diawali dengan tiga orang mahasiswa yang ditunjuk secara acak untuk menjadi seorang public speaker dengan gaya public speaking mereka masing-masing. Dan selama perkuliahan beberapa minggu belakangan ini, itu sudah banyak sekali gaya-gaya public speaking yang sudah ditampilkan oleh para mahasiswa yang ditunjuk secara acak tersebut. Ada yang dia menceritakan tentang sukunya, ada yang dia menjadi seorang storyteller, kemudian ada yang menjadi YouTuber, ada juga yang menjadi penceramah, pidato, kemudian ada yang jadi presenter saat itu, pembawa berita, kemudian juga ada yang dia menjadi seorang public speaker di suatu seminar, kemudian ada juga yang membawakan seperti diskusi publik dan bermacam-macam lainnya. Dan itu menurut saya memang cukup menarik sekali karena para mahasiswa akan dilatih untuk menjadi seorang public speaker dengan gaya mereka, dengan kemampuan yang mereka miliki untuk diasah kembali di mata kuliah ini. Nah, selanjutnya seperti biasa dilanjut dengan presentasi dari kelompok, ya, dimana pada presentasi kelompok kali ini itu membahas tentang teknik pengelola dan memandu acara antara MC, penyiar, dan juga moderator. Nah, MC, Master of Ceremony, tugas utamanya itu apa aja sih? Jadi tugas utama daripada MC adalah membuka acara, kemudian juga dia juga yang menutup acara. Nanti dia seorang MC juga akan menyampaikan susunan-susunan acaranya dari rundown tersebut, kemudian mengenalkan ada pembicaranya, ada siapa aja sih dalam acara itu. Ketika ada pembicara ada apa aja, ketika ada penampilannya ada apa aja, seperti itu. Kemudian mengatur jalannya acara dan juga menjadi seorang timekeeper. Jadi seorang Master of Ceremony itu bukan cuma sekedar dia harus bisa menjadi seorang public speaker, tapi juga dia harus bisa memanage waktunya agar tidak mundur. Kemudian juga konsep dari acara itu kan bermacam-macam ya, ada yang acara formal, semi formal, dan juga non formal. Nah, dari macam-macam dari konsepan acara tersebut juga akan mempengaruhi MC-nya. Jadi MC itu juga ada yang MC yang formal, ada yang semi formal, ada yang juga non formal, seperti itu. Kemudian Master of Ceremony, apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang MC adalah teknik vokal. Jadi dia juga harus menguasai teknik vokal. Terus mimik wajah, dari bahasa tubuh, sikapnya, karena kan seorang Master of Ceremony ini akan membuka acara. Kemudian acara tersebut akan terlihat menarik itu ketika pembukaannya itu menarik. Jadi seorang Master of Ceremony tentu harus memiliki teknik vokal, mimik wajah, dan bahasa tubuh yang menarik. Kemudian selanjutnya ada penyiar. Nah, kecakapan dari penyiar itu apa aja sih? Jadi seorang penyiar itu selain dia harus bisa berbicara dengan baik, dia juga harus bisa membaca dan juga menulis. Karena kan ada yang dia bikin teksnya dulu, kemudian ada yang dia membaca teks tapi gak boleh terlihat dia membaca teks gitu. Itu kan ada kemampuannya tersendiri seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya juga kecakapan daripada seorang penyiar menurut Ben G. Haneke itu adalah dia harus bisa mengontrol suaranya. Ketika membawakan suatu motivasi berarti kan suaranya harus meninggi. Kemudian dalam pengucapannya juga harus menarik, harus agar tidak belibet, karena kan ketika seorang penyiar itu akan didengar ya. Jadi lebih ke bagaimana dia bisa mengelola teknik vokal dia dalam berkomunikasi seperti apa, seperti itu. Dan modal utama keberhasilan dari seorang penyiar adalah kelancaran dia dalam berbicara. Karena kalau belibet kan nggak menarik ya. Terus juga kualitas dari dia berbicaranya, dan dia juga harus memiliki wawasan yang luas. Kemudian selanjutnya ada moderator. Nah, sikap moderator yang baik itu seperti apa sih? Ya, baik itu adalah ketika dia bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kemudian juga menggunakan kalimat salam, terima kasih, dan sapaan yang tepat. Terus membawa acara dan sesuai dengan urutannya. Moderator ini memang agak sedikit sama, hampir sama dengan MC tapi berbeda. Karena kalau MC itu kan dia memegang keseluruhan acara. Kalau moderator biasanya dia cuma pegang acara di bagian seminar. Ketika dia ada pembicaranya, dia yang memimpin, seperti itu. Jadi dia juga harus punya intonasi dan artikulasi yang tepat. Nah, seorang moderator juga kan dia harus tahu ya, dia kan bakal membuka dalam suatu pembukaan seminarnya, jadi juga harus tampak menarik karena seminar itu biasanya kan terkadang terkesan membosankan. Jadi gimana caranya seorang moderator itu membawa bahwa seminar tersebut itu menarik gitu. Jadi juga harus memiliki intonasi, artikulasinya juga tepat, seperti itu. Kemudian apa aja sih yang harus dipersiapkan dari seorang moderator? Yang harus dipersiapkan adalah dia harus mempelajari materi dari persesinya. Jadi selain pematerinya, moderatornya juga harus mempelajari materinya. Dia juga harus mengetahui materinya apa, kemudian manfaatnya untuk apa, seperti itu. Terus juga dia harus menggunakan busana yang baik, menyesuaikan daripada acara tersebut, dan mempersiapkan kebutuhannya dengan baik, kebutuhan daripada pematerinya, kebutuhan daripada dianya, kemudian kebutuhan daripada materinya, seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.